Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita masih dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan juga semangat. Mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan izinkan kami bangun di pagi yang indah, dengan kondisi badan yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Mari Bapa, Engkau tolong kami dan mampukan kami supaya dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 9 ayat 3. Diberikan kesempatan untuk kita semua dapat membuka Alkitab kita dari Yohanes 9 ayat 3. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia." Renungan kita pada hari ini berjudul, "Benarkah Tuhan itu baik?" Jika Tuhan baik, mengapa ada bayi yang lahir dalam kondisi yang tidak sempurna? Jika Tuhan baik, mengapa Tuhan mengizinkan terjadinya sebuah kecelakaan yang membuat korban akhirnya cacat dan mengalami keterbatasan fisik? Jika Tuhan baik, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit? Jika Tuhan baik, mengapa Tuhan mengambil apa yang kita cintai? Apa untungnya untuk Tuhan mengambil hal yang berharga dalam hidup kita? Terus terang, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Jangankan kita, teolog-teolog hebat pun sulit menemukan jawaban. Seolah mempertemukan kebaikan Allah dengan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah misteri ilahi. Joni Eareckson Tada mengalami kecelakaan saat masih remaja. Akibat peristiwa itu, Joni mengalami lumpuh permanen dan harus menjalani hidupnya di atas kursi roda. Joni membayangkan saat kelak menjumpai Yesus di surga, maka ia membahas kursi roda dengan Tuhan. Tentu saja ia ingin tahu untuk alasan apa Tuhan mengizinkan kecelakaan itu terjadi. Walau demikian, Joni memiliki doa yang luar biasa. Seperti ini. "Semakin lemah keadaanku dalam benda itu, yaitu kursi roda, semakin aku bersandar pada Tuhan. Dan semakin aku bersandar pada Tuhan, semakin kusadari kekuatan Tuhan. Kesadaran itu tak mungkin terjadi jika Tuhan tidak memberiku berkat penuh memar dalam kursi roda itu. Memar adalah berkat, sebab jika aku lemah maka aku kuat." Dalam kondisi cacat itu, Joni Eareckson Tada menjadi penulis Kristen, penyiar radio, dan pendiri Joni and Friends, sebuah organisasi yang menunjang pelayanan Kristen dalam komunitas disabilitas. Mungkin kita sedang mengajukan pertanyaan yang sama. Jika Tuhan baik, mengapa hal-hal buruk ini menimpa diriku? Kita berusaha mendapatkan jawaban, namun sampai hari ini kita belum menemukan jawaban yang memuaskan. Sesungguhnya, yang kita butuhkan bukan jawaban atas pertanyaan itu,
tetapi sebuah iman percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik dalam segala keadaan. Fakta bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi bukan berarti mengubah sifat Tuhan sebagai Bapa yang baik bagi kita. Sebab dalam penderitaan kita, justru kita semakin bersandar kepada Tuhan. Fakta bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi tidak akan pernah merubah sifat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama menutupnya di dalam doa. Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami, suka duka, tangis tawa, adalah hal yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap terus memiliki harapan dan kekuatan hanya di dalam Engkau. Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas. Kami berdoa untuk setiap siswa kelas 7A, 7B, kelas 8, 9A, dan 9B. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit dan penyakit. Tuhan berkati supaya Tuhan memberikan motivasi yang belajar yang sungguh kepada mereka, sehingga mereka dapat menuntaskan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Guru, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan perlindungan dan penyertaan, serta Tuhan berikan kemampuan untuk menyampaikan materi dengan baik, walaupun saat ini kondisi kami terpisah jarak. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua setiap siswa, dimanapun mereka berada dan apapun yang saat ini orang tua sedang kerjakan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga mereka boleh mendapatkan rezeki yang cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keadaan bangsa kami yang masih di dalam kondisi pandemi. Mari Bapa, Engkau berkati juga setiap pemerintah yang terlibat dalam menangani pandemi ini, dan berkati juga kami sebagai warga negara dapat mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Ini seru dan doa kami Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami, bahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah apa yang terjadi pada hidup kami adalah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.